ada rica-rica yang semuanya itu mengandung kolesterol yang ya tapi setahun sekali bisa dimaklumi, tapi tentunya setelah itu ya kita harus kembali ke pola hidup sehat kembali. Jadi terutama untuk pasien diabetes dan hipertensi memang harus tetap menjaga pola makan yang sehat. Jadi untuk Idul Fitri nanti bisa untuk pasien-pasien bisa melanjutkan untuk puasa Syawal. Sebetulnya puasa Syawal itu memang untuk menurunkan kembali setelah puasa Ramadan, kemudian Lebaran dengan segala macam makanan yang pasti enak-enak, yang pasti enak-enak dan ada memang itu agak bertentangan dengan prinsip menu sehat. Ya untuk makan yang enak-enak, dan ini menyebabkan pola penyakit juga meningkat pada saat Lebaran. Jadi yang biasanya setelah Lebaran begitu saya buka praktek itu yang meningkat adalah batuk pilek, kemudian diare, peningkatan tensi, peningkatan kolesterol, peningkatan trigliserid. Dan itu merupakan pola penyakit tahunan. Dan itu biasanya sudah diprediksi saya di tempat praktek ataupun di klinik ataupun di rumah sakit. Angka penyakit ini yang meningkat. Tentunya kita semua saksikan penyakit yang terjadi akan meningkat pada saat setelah Lebaran. Kita berusaha untuk mengantisipasinya. Tampak satu so. Untuk mengendalikan tersebut tentunya kita harus mempersiapkan supaya tetap sehat dan bugar setelah Lebaran. Jadi untuk kiatnya mungkin sudah pernah mendengar dan sudah pernah saya sampaikan, yaitu dengan cerdik. Kemudian boten cerdik. Asal kemudian boten ibu. Ada 6 huruf yang semuanya itu ada maknanya. Jadi C yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin, dan ini akan kita lakukan dengan pemeriksaan bulanan, pemeriksaan 6 bulanan. Kemudian yang E yang kedua adalah asap rokok. Wonten di sini yang masih merokok. Betul pasti di sini apa wonten juga betul. Jadi tanyakan asap rokok baik di sini atau di rumah, sampun merokok itu memang bahaya, lebih banyak bahayanya, jadi lebih banyak ibaratnya daripada misalnya biasanya cuma untuk saat menikmati apa sih ini tapi bahayanya lebih banyak. Termasuk juga merokok itu bukan hanya yang melakukan menghisapnya, bukan hanya perokoknya, tapi orang-orang di sekitarnya yang disebut perokok pasif. Kemudian R ya, artinya rajin berolahraga. Seperti bahwa kita selama ini sudah, insya Allah sudah istiqomah ya, melakukan olahraga jadi sekali.
kelola stres. Nanti kita uraikan satu persatu ya. Terus untuk cek kesehatan di mana yang akan kita lakukan, yaitu penting bagi penderita diabetes dan hipertensi yaitu untuk mengetahui kadar gula darahnya. Kadar gula darahnya di mana tiap bulannya untuk penderita diabetes adalah gula puasa, sedangkan untuk 6 bulan sekali ada cek untuk HbA1c. Untuk cek HbA1c tapi kamu kan boten nopo fungsinya lupa, tidak apa-apa, ingatkan lagi. HbA1c adalah rata-rata kadar gula dalam sebulan. Ini tidak terpengaruh puasa atau tidak puasa. Jadi sama saja, tidak harus HbA1c dari puasa. Jadi dia mengambil rata-rata gula dalam 3 bulan. Jadi tidak bisa dihapusin kalau HbA1c ya. Kalau tidak puasa mungkin bisa diakali dengan puasanya yang panjang. Kadarnya rendah, tapi ternyata itu rendahnya karena puasanya terlalu panjang. Yang baik puasanya berapa jam? 8 sampai 10 jam. Sampai 10 jam. Jadi kalau puasanya lebih dari itu kemungkinan gula darahnya turun. Tapi bukan berarti turun itu normal, tapi karena puasanya terlalu panjang. Tapi kalau dengan pemeriksaan HbA1c tidak bisa diakali karena dia mengambil rata-rata gula dalam 3 bulan. Nah itu biasanya nanti ini kan puasa itu sebenarnya berada dalam Ramadan. Nah, seminggu lebaran ini kita ambil pemeriksaan kan seminggu setelah lebaran. Nah dalam 1 minggu setelah lebaran itu wah ini mulai naik, tapi ini rata-rata kita mundur 3 bulan ke belakang hasilnya bagaimana. Kemudian untuk kolesterol ini juga penting ya, karena itu untuk pencegahan bagi terutama bagi penderita hipertensi dan diabetes, karena untuk mencegah penyakit jantung dan untuk mencegah penyakit itu biasanya ada 3 penyakit utama yaitu hipertensi, diabetes dan kolesterol atau hiperlipidemi, yaitu peningkatan kolesterol dan triglycerida. Itu 3 itu yang harus benar-benar saya wanti-wanti karena 3 itu penyumbang terbanyak untuk terjadinya serangan stroke dan jantung. Kalau 3 ini tertular dengan baik, insya Allah penyakit stroke dan jantung tidak akan terjadi. Karena kita melakukan pemeriksaan cek kolesterol dalam 6 bulan sekali. Dan saya wanti-wanti monggo diluangkan yang tidak bisa tahu diajak ini karena pendidikan. Nanti dari hasil pemeriksaan laboratorium bisa diperiksa berapa kolesterolnya. Kolesterol yang dianjurkan atau batas normalnya yaitu kolesterol total di bawah 200, sedangkan HDL-nya di bawah di atas 60 dan LDL-nya di bawah 100. Kemudian triglyceridnya yang batas adalah di bawah 150. Dari hasil cek kesehatan 6 bulan yang lalu, rata-rata kolesterolnya pada tinggi. Padahal setelah lebaran kita cek lagi, kira-kira bagaimana ya? Tinggi atau tambah tinggi? Termasuk triglycerid juga biasanya karena kalau kandungan karbohidrat yang disarankan tinggi itu juga triglyceridnya ikut tinggi. Kemudian asam urat untuk wanita di bawah 6 dan laki-laki di bawah 6. Tapi untuk asam urat memang pada cek kesehatan 6 bulanan tidak tercover gitu. Jadi kalau
yang merasa punya riwayat asam urat bisa melakukan kesehatan untuk asam urat. Kemudian Bapak Sabto mengenai Satrio. asap rokok, tadi saya sudah matur ya bahwa rokok itu bahayanya bagi yang menghisap saja, tapi orang-orang di sekitarnya yang terkena dampak dari asap rokok tersebut. Jadi perokok utama disebut first hand smoker. Jadi dia yang pertama kali berdampak langsung ya, tentunya karena dia menghisap gitu. Dan yang orang di sekitarnya yang terkena dampak langsung dari asap rokok disebut second hand smoker. Dua-duanya tidak ada lebih bahaya, dua-duanya tetap bahaya karena dua-duanya terpapar dengan asap rokok. Kemudian yang menghisap sisa asap rokok yang tidak langsung kemudian agak jauh itu third smoker. Jadi tetap berdampak juga, apalagi dalam merokok dalam lingkungan bahaya rokok seperti kita tahu ya. Jadi bahaya rokok adalah untuk penyakit bisa menimbulkan komplikasi atau dampak bagi penyakit jantung, penyakit jantung, kemudian serangan jantung dan kanker paru. Kemudian untuk kita beralih ke R, jadi cerdik dari penyampaian Kenya ini adalah R-nya adalah rajin berolahraga atau aktivitas fisik. Dan alhamdulillah Pelani Sehat Bahagia tetap istiqomah melaksanakan senam seminggu sekali, walaupun kemana sempat istirahat pada saat bulan puasa. Tapi tetap tidak di rumah ya, bukan diam aja kan di rumah. Jadi untuk olahraga tersebut ada pedomannya, yaitu gerakan yang baik, benar, teratur, baik, benar, terukur dan teratur. Jadi tidak hanya sekedar gerak ya, tapi gerakannya tersebut adalah harus baik, benar, terukur dan teratur. Artinya baik apa? Baik adalah melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi beda-beda tiap orang ya. Misalnya untuk pasien yang mungkin melakukan senam yang harus loncat-loncat gitu. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Berarti sesuai dengan kemampuannya. Kemudian sesuai dengan usia juga. Kalau usianya sudah sepuh, nggak mungkin kegiatan yang senam aerobik. Jadi kegiatannya bisa senam, bisa jalan yang ringan sesuai dengan Ibu Endang Wijayanti. senam motor yang sesuai dengan usianya. Kemudian tidak mungkin kalau yang sudah usia lansia melakukan olahraga dengan tenis misalnya, terlalu membebani jantung. Jadi olahraga yang sesuai dengan kemampuan usianya. Jadi kemudian benar adalah aktivitas yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pemanasan diakhiri dengan pendinginan. Jadi tidak boleh langsung begitu senang tanpa pemanasan karena bahaya akan terjadi cedera. Itu harus dilakukan dengan dan jangka waktunya juga waktunya ya. Jadi minimal berapa dalam seminggu 5 kali ya, kemudian sampai 1 jam, biasanya setengah sampai 1 jam. Kemudian jangka waktunya minimal 5 kali dalam 1 minggu. Kemudian teratur dilakukan dalam teratur 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu.
jam per minggu 150 menit per minggu. Kemudian aerobik sedang 75 menit seminggu. Sedangkan yang berat itu 150 menit untuk yang kita sedang, untuk yang berat adalah 75 menit per minggu. Kemudian aktivitas sehari-hari di samping olahraga itu juga walaupun penjenengan bisa melakukan kegiatan sendiri keseharian untuk bapak olahraga ini juga untuk meningkatkan sensitivitas mengolah insulin yang sensitif insulin menurunkan kadar gula darah. Ibu Rini Susmati. Kemudian berjalan ini termasuk olahraga yang dianjurkan itu minimal berapa langkah? 10.000 langkah per hari. Jadi total langkah itu termasuk langkah di rumah, jalan ke kamar, jalan itu hitung semua. Konten alat itu dia dewasa langkah yang baik adalah 10.000 dan yang seimbang. Kita sudah membahas dan yang lalu ya, pola makan seimbang untuk pasien diabetes dan pola makan seimbang untuk pasien diabetes itu dengan pola makan mau dijaji jenis, kemudian jumlah dan jarak waktunya. Jadi makanan itu untuk penyakit diabetes tidak dilarang, cuma diatur dan dibatasi. Jadi ingat isi piringku. Nah ini kembali ya kita kembali ke gaji dan isi piringku. Memorinya kembali untuk edukasi bulan yang lalu ya. Jadi kita jadwal atau jarak waktu dan jenisnya. Kemudian menunya ingat isi piringku, yaitu apa isi piringku yang utama adalah buah dan sayur menempati porsi yang paling banyak, yaitu setengah piring. Kemudian lauk pauk itu 1/4 piring dan 1/4 piring adalah karbohidrat. Jadi pola makan T, bukan grup T. Grup T itu yang pertama setengah adalah sayuran dan buahnya, serat kita makan. Karena kok serat kita makan? Karena serat yang tinggi memperlambat penyerapan. Jadi rasa kenyangnya bertahan lama dengan serat yang tinggi. Kemudian dengan serat yang tinggi memperlancar pencernaan. Jadi buang air besar yang lebih lancar untuk mengelola makanan menjadi
gemuk itu sudah beda, kalori yang dibutuhkan sudah beda. Kemudian tepat jadwal makannya, jadi tapi setelah puasa kemarin jadwalnya kita ubah, nanti kembali ke pola makan semula. Untuk pasien hipertensi, pola makanan 3 kali makan besar, 2 kali. Nah, puasa kita modifikasi ya, kita 3 kali dengan 2 kali snack, ini kembali ke pola semula 3 kali waktu sarapan, makan siang dan makan malam, snack pada saat pagi sekitar jam 9 dan 10 dan sore jam 3. Tempat jenis bahan makanan tadi sudah kita utarakan yaitu dengan ya, jadi porsi terbanyak adalah serat, buah sayur, kemudian seperempat untuk karbohidrat dan seperempat untuk lauk. Untuk menekan karbohidrat yang masuk supaya untuk makanan bertahan lebih lama di tubuh supaya gampang lapar karena serat itu penyerapannya kemudian hindari dehidrasi, jadi minum air yang banyak. Selain itu sekali dengan catatan jika ginjalnya, jadi dengan catatan kalau reaksinya nanti pada saat cek kesehatan laboratorium bisa dilihat reaksinya berapa. Kalau reaksinya tinggi artinya bahwa ada masalah dengan ginjalnya. Kalau ada masalah dengan ginjal harus dioperasi. Jadi tidak seperti orang yang normal. Minumnya berapa gelas dalam sehari? Berapa liter? Yang bagus atau yang keadaan masih muda adalah 2 liter. Tapi kalau lansia memang bisa diminumkan antara 8 sampai 10 gelas. Kalau orang muda bisa sampai 12 gelas. Jadi ini penting sekali ya untuk menghindari dehidrasi, apalagi untuk puasa untuk asupan cairan tetap banyak. Nah, ini juga konsumsi kromomin dan magnesium ini bisa, ini penting ya, jadi untuk menurunkan untuk defisiensi dan mikronutrisi ini penting bagi penderita diabetes di mana untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Ini banyak terdapat pada kacang polong, ikan tuna, kemudian alpukat dan pisang. Untuk kadar untuk elektrolitnya itu bagus untuk pasien diabetes dan diabetes. Tapi dengan catatan juga tidak ada masalah dengan ginjal. Kalau sudah bermasalah dengan ginjal, itu memang buah-buahan jangan sampai ini insya Allah di sini semuanya banyak semua. Karena kalau bermasalah dengan ginjal, kreatinnya tinggi, pengolahannya lebih jadi pola makannya itu, pola dietnya lebih dibanding harus diperhatikan dibanding 2 menit lagi Pak. Yang pasien diabetes hipertensi tanpa komplikasi. Istirahat yang cukup. Tentunya setelah kemarin kegiatan Ramadan, ya bapak-bapak ibu-ibu, saya yakin aktivitas ibadahnya lebih meningkat, ya, karena biasa bangun malam hari istirahatnya menjadi kurang, ya.
Tapi nanti setelah lebaran ini pola tidurnya kembali ke pola tidur semula ini kemungkinan bisa Ramadan kurang dari 6 jam saat ini Ramadan bisa kembali ke pola istirahat semula yaitu 6 jam per hari istirahat yang baik. Kalau Ramadan bisa 3 sampai 4 jam di istirahatnya, tapi kalau setelah lebaran tidak bisa kembali lagi ke pola istirahat yang cukup. 7 jam bisa, 6 jam sudah cukup pasien hipertensi dan diabetes. Yang terakhir adalah kelola stres. Yang terakhir adalah kelola stres. Ini penting sekali karena dari psikis itu yang semula tidak sakit dengan stres bisa merasakan sakit semuanya. Jadi kalau pasien dengan stres dengan psikis itu bisa jadi diare, tidak doyan makan. Jadi kalau pasien hipertensi tidak doyan makan, bahayanya nopo jadi kemudian ini nopo kadar gula darah yang rendah. Kadar gulanya terlalu rendah bisa terjadi koma, hipoglikemi, pasiennya tidak sadar. Jadi tidak sadar dan itu bahaya kalau tidak sadarnya dalam jangka panjang untuk mendapatkan asupan. Jadi kalau koma hipoglikemi itu lebih bahaya daripada koma hiperglikemi karena kalau terjadi kerusakan sel otak itu sifatnya tidak bisa dikontrolasi. Nanti akan memberikan gejala komanya terlalu panjang komanya dengan sadar itu kerusakan sel otak semakin banyak, semakin parah dan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau komanya baru sebentar jadi kalau pasien diabetes dengan hipoglikemi yang dilakukan apa? Kalau gulanya terlalu rendah, jadi memang yang dilakukan apa kalau awal gejala awalnya lemas, kunang-kunang. Kalau hal ini terjadi pada penderita diabetes, lebih baik minum yang manis. Lebih bahaya hipoglikemi dan hiperglikemi. Jadi misalkan belum kita cek darah di rumah, kalau mulai keringat dingin, lebih baik minum. Kalau tinggi bisa diturunkan, tapi kalau sudah terlanjur turun, itu memang gulanya lebih sulit. Jadi memang harus langsung dibawa ke UGD untuk penanganan hipoglikemi. Tidak bisa diatasi dengan minuman yang manis. Kemudian dengan ajang lebaran ini, kenapa ada halal bihalal itu juga untuk mengurangi stres dengan silaturahmi, berjumpa saudara, harapannya apa? Bahagia, menyambung silaturahmi, menyambung persaudaraan, memperpanjang umur. Termasuk pada saat ini kita berjumpa kembali, bertemu dengan bapak-bapak ibu membuat hati bahagia, memperpanjang umur dengan silaturahmi. Kita berhalal. Sampai pertanyaan sampai ini monggo Pak Bapak. Jadi untuk 7 jam itu total 6 sampai 7 jam total dalam 24 jam tidak harus malam itu bisa istirahat siang itu 1 jam, maksimal 2 jam itu jam terlalu lama. Jadi 1 jam paling baik 1 jam, malam 1 jam. Kalau siang itu jam terlalu lama, kalau siang
lama lemes. Jadi sebenarnya di siang hari 1 jam, di malam hari 9 jam. Jadi karena gini kok Pak, jadi badan malah lemes. Jadi karena terlalu banyak tidur itu kan otot-ototnya tidak banyak gerak, jadi malah badannya juga lemes. Jadi kalau orang puasa pun terlalu banyak tidur itu tidak baik, tapi malah males jadinya. Walaupun puasa pun tidak boleh terlalu puasa dalam atur memang kita kembali ke pola istirahat yang semula pada waktu lebaran karena kegiatan ibadahnya itu lebih banyak di malam hari, istirahatnya kurang. Biasanya kalau muslim itu malam hari, kalau pagi siang nggak ada istirahat, malam bisa kerja sampai 4 jam. Nah itu kembali setelah lebaran kita kembali ke pola istirahat yang seperti biasa, ya, 6 jam pada malam hari sampai yang mungkin aktivitasnya tidak banyak, tapi kalau siang